Hai semuanya, selamat datang di channel Specialist Visual. Buat kalian yang suka dengan konten animal, teknologi, dan juga gaming, kalian cocok banget sama channel ini. Dan kalau kalian ngerasa cocok, please banget pencet tombol subscribe untuk channel ini, karena satu subscribe dari kalian itu bikin gue tambah semangat untuk bikin video ke depannya. Nah, setelah gue udah 2 mingguan gak bikin video, akhirnya gue ada kesempatan lagi bikin video karena gue sibuk banget kemarin. Nah, pada video kali ini gue mau kasih racun ke kalian, racun baru, yaitu soal headset. Gue suka sama headset ini salah satunya karena ini brand lokalnya itu dari Indonesia, lebih tepatnya di Bandung. Gue suka banget, makanya itu harus kita publish dan juga kita perkenalkan ke kalian semua kalau Indonesia juga bisa bikin headset. Nah, headset kali ini yang mau gue kasih tahu ke kalian informasinya, gue kenalin ke kalian, itu adalah ini dia. Ini adalah DBE dengan seri GM150. Nah, seperti apa headset ini? Worth it nggak buat dibeli? Cocok nggak buat kantong kalian atau buat kuping kalian? Sebelum kita kenalan sama headset ini, seperti biasa, kita lihat intro dari video ini dulu. So, check this out. So, mari kita kenalan sama headset DBE GM150 ini. Kenalan yang pertama, mari kita kenalan dari segi warnanya dulu ya. Nah, menurut gue warnanya ini udah cocok sama headsetnya. Ya, dia didominasi oleh warna hitam seperti headset gaming pada umumnya, dan hanya ada warna aluminium atau silver di sini nih. Ini karena untuk mikrofonnya. Terus juga yang lainnya nggak ada, cuman di sampingnya ini ada logonya dia, yaitu DBE, logo DBE di samping kanan kiri di housingnya. Menurut gue ini udah pas banget ditaruh di sini. Terus warnanya putih, cuman ini RGB, jadi nanti akan nyala gitu ketika kita pakai. Tapi RGB-nya ini RGB otomatis, jadi nggak bisa kita atur mau warna apa. Jadi dia udah otomatis keganti-ganti sendiri. Yang bagian depan ini gue kurang suka warna sama mikrofonnya ini. Ini kan warna putih nih. Karena menurut gue kalau pas nggak nyala kayak gini, nggak RGB-nya nggak nyala, kelihatan kayak ya headset kayak kurang premium gitu menurut gue. Jadi kayak mainan gitu dia, karena dia plastik gitu. Jadi menurut gue kayak mainan. Gue kurang cocok sama si mikrofonnya ini. Walaupun mungkin niatnya si DBE ini mau ngasih tahu kalau ini ada mikrofon di sini dan ngasih pembeda. Cuman dari gue pribadi ini menurut gue lebih bagus kalau di full hitam aja. Nah, tapi menurut gue ini juga salah satu langkah yang inovatif, karena kebanyakan mereka hanya hitam aja dan di sininya nggak ada apa-apa. Sedangkan headset ini di sininya ada RGB-nya. Cuman kalau mati kayak gini nggak nyala RGB-nya, ini kelihatan kurang premium banget dengan headset ini. Untuk warnanya overall hanya kayak gitu aja, cuman dominasi warna hitam dan ada RGB-nya, dan ada list warna putih dan silver di sini. Ya overall kayak gitu aja seperti headset pada umumnya. Selanjutnya kita akan bahas dari segi bentuknya dulu. Kita mulai dari yang paling atas dulu ya. Di sini ada si headbandnya. Headbandnya yang kayak gini gue belum pernah pakai kayak gimana dia fungsinya. Terus enak nggak kan dipakai, karena gue biasanya pakai yang di sininya kerekan dulu, yang bisa kita tarik. Kalau ini kan otomatis ngikutin kepala kita, jadi kalau kepala kita makin gede dia otomatis gitu kan, nggak cekerekan gitu, yang bisa ditarik sampingnya, yang manual. Menurut gue sih harusnya sih fine aja, cuman gue belum pernah pakai. Barusan gue coba dan cocok aja, nggak ada masalah. Jadi headbandnya juga enak. Kalau dipakai lama, nanti kita coba ya. Gue buat main game lama, dia masih aman nggak, masih kita bisa enjoy nggak pakai headset ini. Cuma bagian housingnya ini, bagian housing samping ini, kalau kita lihat dari atas kayak gini, nih, dia kayak bentuk panci gitu sampingannya. Kan biasanya, soalnya kenapa? Di sampingnya ini dia bentuknya melengkung, di sampingnya sini. Ininya dia bentuknya melengkung. Kan biasanya dia kayak headset gaming tuh kayak kotak gitu, kayak misal merek apa tuh Logitech kan dia kotak. Nah, kalau enggak Audio Technica kan juga di sininya lebih lurus terus kotak ini, nekuk gitu. Nah, sedangkan ini enggak, dia melengkung. Menurut gue kurang suka sama itunya, dan juga ini headsetnya gede. Sedangkan dia headsetnya ditujukan untuk smartphone juga salah satunya.
para usernya itu gunain smartphone, sehingga dia kurang bisa dibawa-bawa kemana-mana karena bentuknya gede. Kecuali kalau kalian mau kalungin di leher kayak gini, kalian buat jalan-jalan fine, ya nggak apa-apa sih. Tapi menurut gue aneh juga kalian jalan-jalan pakai kayak gini sedangkan ada mikrofonnya. Kecuali kalau ini headset buat dengerin musik aja yang tanpa mikrofon kayak gini, itu fine. Tapi kalau headset di gaming kayak gini, menurut gue kalau kalian kalungin di leher dan kalian buat jalan-jalan, menurut gue kurang cocok aja sih. Headset ini cocoknya buat kalian kalau punya komputer atau buat pakai di rumah aja, ini cocok banget buat kalian. Selanjutnya untuk earpadnya sendiri, earpadnya dia udah over ear, jadi daun telinga kalian ketika pakai headset ini tuh bakal ketutupan semua, sehingga kalian nggak bakal sakit daun telinganya ketika buat pakai ini, dan buat main game lama itu nggak bakal sakit telinga kalian kejepit atau yang lainnya. Itu harusnya sih aman ya. Kalau gue pakai tuh daun telinga gue udah semuanya ketutup, aman, nggak ada yang kejepit. Kecuali kalau kalian punya daun telinga yang over gitu ya pasti kejepit juga sih. Dan dia bentuknya bulat, bukan lonjong ya. Kan ada tuh yang oval, bentuknya oval, lonjong lagi. Jadi bentuknya kan ada yang oval. Nah kalau sedangkan ini nggak. Kalau dari earpad hosting kayak gitu. Nah kalau dari segi bentuk mikrofonnya ini dia udah lurus, di sininya bulat. Menurut gue oke-oke aja, fine-fine aja kalau dari bentuk mikrofonnya. Ini juga mikrofonnya bisa kita gerakin gitu, dan dia nge-stay, jadi kayak semi elastis. Soalnya di dalamnya dikasih aluminium gitu, kita bisa bengkok-bengkokin sesuka kita. Nah, poin plus juga ini karena biasanya ada headset yang cuma dibawa ke atas, bawah. Itu ketika kita ngobrol di game pakai Discord atau yang lainnya, biasanya itu suara yang kita keluarkan itu kurang ditangkap sama si headsetnya. Nah, jadi kalau dia dibengkok kayak gini, dipasang depan mulut, menurut gue bakal lebih nangkap suara kita. Good job buat mikrofonnya. Terus kita bahas dari kabelnya. Kabelnya ini panjangnya 2,2 meter. Cukup panjang buat kalian main game. Kalau kalian kecuali mainnya kayak game di controller gitu, butuh jarak yang jauh. Tapi kalian kalau main di controller jaraknya sampai 5 meter. Kalau sampai 5 meter ini nggak cukup karena kabelnya cuma 2,2 meter. Tapi kalau kalian main game di komputer itu kan nggak terlalu jauh jarak colokan dengan kalian. Oke, untuk bentuknya overall kayak gitu aja. Menurut gue udah cukup bagus, nggak ada yang perlu ditambahin ya kayak tadi. Menurut gue, pendapat gue pribadi kayak gitu. Oh ya, dan juga di sini di bagian bawahnya ini sebelah kiri, hosting yang kiri, untuk telinga kiri ini ada controller buat ngatur volumenya. Jadi controllernya di sini cuman buat itu aja, nggak ada buat matiin mikrofon atau yang lainnya, udah itu aja. Menurut gua kurang sih, karena kalau mikrofon pas kita nggak mau pakai harusnya kita bisa matiin, atau gue nggak tahu tombolnya, mungkin ada tombolnya, cuman nggak ada sih, cuman controllernya ini aja. Jadi buat pengaturannya itu cuman ada volume up sama volume down aja, buat ngatur volumenya besar atau kecil aja udah. Dan di sini menurut gue ini simple dan bagus penempatannya di sini, jadi kita nggak perlu untuk nyarinya, karena kalau kita pakai tinggal kita turunin di bagian belakang sini. Kan biasanya tuh ada tuh yang dia di bagian apa tuh kabelnya, dan itu menurut gue malah jadi tambah berat kabelnya pas kita pakai buat main. Menurut gue kurang recommended yang kayak gitu. Gue lebih suka yang kayak gini. Cuman harusnya ada satu lagi buat tombol mikrofon mati. Misal kita mau nge-mute atau nggak mau ngomong, daripada ribet matiin di gamenya atau di Discord gitu kita mute, mending kita bisa klik dari sininya. Menurut gue mungkin tambahnya itu aja kalau buat tombol ya. So kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu dari bahannya dulu. Nah selanjutnya kita bakal bahas dari segi bahan dari headset ini, yaitu DBE GM150. Bahannya apa aja sih? Oke, kita mulai dari yang paling atas seperti biasa. Oke, atasnya ini yang masih ada plastiknya, ini bahannya kayak apa, kayak besi gitu. Jadi tapi dia masih elastis, jadi bisa kita buat buka. Misal kepala kalian besar, tetap mau copot tuh masih oke. Tuh segini, tuh aman semuanya. Jadi bagus bahan atasnya. Dia tetap biar terkesan tetap kokoh, tapi tetap elastis juga. Dia pakai bahan yang kayak gini nih, kayak apa ya, bukan aluminium, lebih ke besi gitu. Setelah itu untuk headbandnya sama earpadnya dia gunain kulit sintetis yang jelas untuk bahan headband sama earpadnya. Ini menurut gua cukup empuk dan nggak bikin panas ketika kita pakai lama. Ntar coba gue pakai pas di bagian segmen apa tuh experience, atau pas gue nyobain headset ini buat pakai main game lama, oke atau enggak. Nah ini yang menurut gue cukup menarik pada bagian housingnya. Housingnya di sini dia sebenarnya pakai plastik, tapi dia pakai plastik yang mengkilap.
Sehingga kalau kita lihat atau kita perhatiin dari jauh, ini kayak bahannya dari keramik gitu atau dari kaca. Nah, ini kelihatan lebih bikin headset ini tuh premium atau bikin eksklusif itu ya dari ininya, dari housingnya ini. Bahannya ini menurut gue cakep banget. Jadi dia nggak pakai cuman di full warna hitam yang nggak mengkilap, yang ngedop gitu. Menurut gue malah lebih cakep kayak gini. Bagian mikrofonnya, yang bagian ini ada juga kayak aluminium gitu tapi elastis. Jadi fungsinya biar dia bisa digerakin kanan kiri, lebih adjustable, bisa diatur-atur. Terus untuk kabelnya yang sepanjang 2,2 meter ini dia masih gunain kabel yang biasa, belum braided. Untuk colokannya atau plate-nya ini masih gunain silver, belum gold plate. Sangat disayangkan tapi nggak buruk juga. Jadi ya sebenarnya harusnya bisa dikasih yang gold aja. Nah, kita bisa dapat kayak gini, udah paket dalam pembeliannya. Jadi fungsinya pas kita main game di PC kita pakai yang ini, kita colok. Nah, nyalain RGB-nya itu dari sini nih, yang kayak USB nih. Nanti kita coba juga gimana suara mikrofon yang dihasilkan dari headset ini. Untuk overall bahannya kayak gitu aja. So, kita next ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu dari fungsinya. Oke, fungsinya ini dia udah dilengkapi sama headphone driver yaitu 50 mm. Menurut gue udah cukup banget untuk headset main game di smartphone ataupun di PC, karena headphone driver yang udah 50 mm itu udah recommended banget buat main game. Soalnya kan itu 50 mm tuh cukup besar untuk ukuran headset ya, headphone drivernya itu. Dan semakin besar ukuran drivernya itu, dia suaranya makin kuat, makin menggelegar, dan makin cakep. Dan juga udah ada RGB-nya, udah gue sebutin dari tadi. RGB-nya otomatis, nggak bisa kita manualin. Ini untuk RGB-nya, kalau kita pakai komputer kita pakai yang ini, dan juga extend itu. Fungsinya itu aja, karena gue udah sebutin di bagian-bagian sebelumnya. Nah, kita selanjutnya masuk ke bagian selanjutnya, yaitu ketika gue nyobain headset ini kayak gimana, atau experience gue ketika pakai headset ini bagaimana buat main game. So, check this out. Nah, ini ketika gue buat main games FPS yaitu Apex Legends, di sini gue pertama pakai headset ini tuh kaget banget. Kenapa? Soalnya headsetnya nyaman banget. Pas gue pertama langsung pakai, gue cobain di kuping gue semuanya ketutup, over ear, semuanya nyaman, earpadnya empuk, headbandnya juga empuk. Jadi pas gue pakai itu nyaman banget, gak ada kendala sama sekali. Bahkan selama gue mainin dalam waktu kurang lebih 3 jam lebih itu gue gak ada mengalami kendala sama sakit di telinga atau di kepala. Semuanya nyaman, suaranya itu enak banget, stagingnya juga bagus, sudah stereo. Jadi kalian bisa bedain musuh di kanan kiri, depan belakang, atau musuhnya dari jauh apa udah dekat, stepnya itu kedengeran, suara tembakan, bom, dan semuanya itu udah, menurut gue udah pas banget. Cuman menurut gue kritiknya itu di bagian suara, yaitu dia suaranya kayak agak mendam gitu loh. Gimana ya, kayak agak mendam itu, jadi kayak ketutup gitu suaranya. Tapi sisi positifnya, dia suaranya nggak terlalu keras di telinga kita, jadi lebih ke soft. Jadi untuk main game lebih ke soft, suara bom yang tiba-tiba meledak kita nggak terlalu kaget. Jadi ya itu aja. Menurut gue suaranya udah mantep, stagingnya bagus, semuanya udah oke. Dan gue kaget banget dengan harga segitu udah bisa dapetin headset kayak gini. Worth it banget sih menurut gue. Nah guys, ini adalah suara yang dihasilkan dari headset ini, yaitu DBE GM150. Gimana menurut kalian? Cukup bagus atau enggak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Nah, jadi gimana guys menurut kalian soal headset ini yang sedang gue pakai? RGB-nya udah nyala kayak gini, dia otomatis keganti sendiri. Nah, menurut kalian worth it atau enggak? Dari yang udah gue jelasin tadi, keseluruhan kayak gitu menurut pendapat gue pribadi. Kalau pendapat kalian beda nggak apa-apa. Di sini menurut dari sudut pandang gue pribadi. Nah, buat kalian yang pengen beli headset ini, DBE GM150 ini, cek aja link yang ada di deskripsi box. Di situ udah gue taruh link pembeliannya untuk headset ini. Untuk harganya, headset ini adalah sekitar 150 ribuan. Nah, cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian ngerasa ini video yang bermanfaat buat kalian, langsung aja share ke keluarga kalian, saudara, pacar, anak, istri, suami, sahabat-sahabat kalian, teman-teman kalian, semuanya share aja. Siapa tahu ada yang membutuhkan dan juga malah bikin tambah informasi juga, wawasan juga. Dan juga gue mau ucapin makasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe. Karena satu subscribe dari kalian itu bikin gue tambah semangat bikin video ke depannya. Dan juga jangan lupa buat follow Instagram gue, yaitu
@rizky_variandi, ada di deskripsi box, Facebook dan juga TikTok dan yang lainnya. Langsung aja klik deskripsi box dan follow gue di situ. Semoga kita bisa bertemu di platform media sosial yang lainnya. Segitu aja dari gue, and see you.